Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Yonatan Hartono. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan banyak rezeki. Teman-teman sekalian, pada saat ini saya akan membahas bagaimana membuat soal dengan skor otomatis. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita simak. Namun sebelumnya, sempatkan untuk subscribe, like, dan share video ini. Pertama kali kita akan membuka Google Chrome. Kemudian kita pilih Google Mail. Lalu kita masuk ke Google Drive. Kemudian kita pilih plus atau baru. Kemudian kita geser ke bawah, pilih lainnya, pilih Google Formulir, pilih formulir kosong. Nah, kita akan mulai membuat soal. Ini misalnya soal harian ya. Ulangan harian pelajaran IPS misalnya ya. Kemudian tulis identitas, misalnya nama, ya, jawaban singkat. Ini kita pilih jawaban singkat, ya, nama, mungkin bisa ditambahin nama lengkap supaya anak-anak mengisinya dengan lengkap. Kemudian ini wajib diisi, diberi tanda bintang, ya. Terus kita duplikat. Kemudian yang kedua kelas, ya. Kelas, misalnya kita pilih dengan pilihan ganda ya, atau drop down misalnya ya, drop down, misalnya kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C, kelas 7D, kelas 7E, kelas 7F ya. Misalnya dalam sekolah teman-teman kelas 7-nya ada 6 ya. Lalu identitasnya cukup nama dengan kelas saja ya. Nama dengan kelas. Mungkin teman-teman juga bisa menambahkan seperti nomor absen misalnya ya. Tapi ini biarlah cukup dengan kelas saja, ini wajib diisi. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagian soal ya. Di sini lembar soal. Ya. Lembar soal.
Kemudian tambahkan pertanyaannya. Di sini bisa diberi deskripsi, misalnya jawablah dengan benar dengan cara memilih jawaban yang benar, ya. Memilih jawaban yang benar, ya. Kira-kira begitu. Teman-teman bisa membuat deskripsi sendiri yang lebih bagus, ya. Lalu kemudian kita tambah pertanyaan, misalnya di bawah ini adalah contoh bahan dasar untuk membuat pakaian. Kecuali ya, ini dibuat pilihan ganda. Opsi yang pertama bulu ayam. Opsi yang kedua ular sutra. Opsi yang ketiga kapas. Opsi yang keempat bulu domba. Opsi yang kelima serat tumbuhan. Itu soal yang pertama. Kemudian kita duplikat, kita buat soal yang kedua. Selain kentungan, gong juga dapat sebagai alat komunikasi atau penyampai pesan. Kentungan adalah alat komunikasi titik-titik. Ya, opsi pilihannya modern, ya, jarak jauh, kemudian ponsel, kemudian tradisional, kemudian purba, zaman purba. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini saya buatkan contoh 2 saja, ya. Ini wajib diisi, ya, di klik di sini juga tadi wajib diisi, ya. Nah, soalnya sudah selesai dibuatkan. Nah, sekarang menentukan skornya, ya, menentukan skornya.
Caranya bagaimana? Caranya kita klik di sini setelan ya, atau settingan ya. Kita klik settingan, kemudian kita pilih kuis ya. Kita klik kuis. Nah, di sini dihidupkan ya. Jadikan ini sebagai kuis, dihidupkan. Ini juga dihidupkan segera setelah setiap pengiriman atau nanti terserah bagaimana rilis nilainya, tinggal pilih. Saya contohkan yang segera setelah setiap pengiriman ya. Lalu responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Jadi tiga ini responden bisa melihat ya. Kalau sudah disetting begini, kemudian kita klik simpan ya. Nah, ini sudah disetting ya, settingannya teman-teman ya. Nah, kemudian kita tinggal menentukan jawaban yang kunci jawaban yang benar. Ini ya, kita klik kunci jawaban, kemudian kita pilih kunci jawaban kecuali ini misalnya ya. Ini kunci jawabannya, skornya silakan ditentukan ya. Misalnya saya buat 5 karena cuma 2 soal ya, sehingga jumlahnya biar 10. Kemudian selesai ya, klik selesai. Lalu soal yang kedua ya, soal yang kedua ini kentungan adalah alat komunikasi. Jawabannya tradisional ya. Kita klik kunci jawabannya tradisional ya. Kemudian kita tentukan skornya misalnya 5 ya. Ini kita klik selesai ya. Nah, teman-teman sudah selesai membuat soalnya ya. Lalu kita kirimkan ya. Pengirimannya persis seperti video saya terdahulu ya, tentang bagaimana mengirimkan angket ya dari Google Form ke WhatsApp ya. Teman-teman bisa lihat lagi video tentang cara mengirim angket dari Google Formulir ke WhatsApp ya. Nah, sekarang kita lihat pratinjau ya. Kita lihat pratinjau. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Ulangan harian pelajaran IPS ya. Saya akan mencoba untuk menjawab ya. Kelasnya misalnya 7A, kemudian klik berikutnya ini soal ya. Skornya 5, skornya ini ya 5. Misalnya saya pilih di sini bulu ayam untuk jawaban nomor 1. Ini jawaban nomor 2 juga skornya 5. Misalnya di sini saya pilih modern ya. Saya pilih modern. Kemudian saya kirim. Nah, saat mengirim saya sudah bisa melihat skornya ya. Bagaimana skornya sudah bisa saya lihat. Jadi anak-anak nanti juga langsung bisa melihat skornya. Diklik ya. Nah, inilah skornya ya. Skor saya dapat 5 dari 10 nilainya ya. Jumlah nilai 10, saya mendapatkan nilai 5. Nah, sekarang dilihat soal nomor berapa yang salah saya menjawabnya. Soal nomor 1 saya menjawabnya benar, jadi 5 skornya. Nilainya 5 dari skor 5. Nah, soal nomor 2 saya menjawabnya salah ya. Yang benar apa? Jawaban yang benar adalah tradisional ya. Nah, jadi demikian
teman-teman cara membuat soal untuk ulangan harian, untuk penilaian tengah semester, penilaian akhir semester secara online, dan jawaban langsung tertera secara otomatis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa pada pertemuan tutorial yang akan datang. Terima kasih.